Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah, amma ba'dah. Hadratal ulama wal karama wa hadratal jamaah musalla babul khair, yang semoga kita semua diberkahi, diridhoi, dikaruniai sehat afiat, panjang umur, taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah, malam ini kita melanjutkan kembali. Setiap malam Sabtu kita ngaji di Musalla Babul Khair ini dengan bahasan kitab Riyadhus Shalihin yang berisi tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita awali dengan kita bersama doakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terlebih yang telah mewakafkan, memperjuangkan musalla dan majelis ta'lim Babul Khair ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita semoga semua dijadikan salih salihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan jamaah kita yang telah mendahului kita, Pak Haji Gufron, Pak Arifin. Semoga kesemuanya dalam keadaan husnul khatimah, ditempatkan di raudhah min riyadil jannah. Dan kalau ada yang sakit di antara jamaah kita, keluarga kita dimanapun berada, semoga semuanya diangkat penyakitnya, diberi sehat afiat dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji kita, kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Masuk ke bab 23, babun fil amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkari. Bab yang membahas tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Bahasa yang sudah sangat familiar, sering kita dengar. Amar ma'ruf artinya mengajak, memerintahkan kepada yang baik. Nahi mungkar artinya melarang, mencegah dari perbuatan yang tidak baik. Secara mendasar itu adalah kewajiban kita semuanya. Hanya mungkin dengan lingkup yang berbeda, dengan teknis atau cara yang berbeda pula. Tapi kesemuanya pada dasarnya kita ini berkewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan kadang secara tidak langsung, secara kita tidak sadari, kita ini sudah amar ma'ruf nahi mungkar. Contoh misalnya, bapak yang rumahnya agak jauh dari musola ini, mungkin dari daerah masjid sana ya, Syiar Islam Jaya. Jalan dari sana menuju ke tempat ini niatnya ngaji. Bapak udah pakai peci, baju koko, pakai sarung. Mungkin bapak niatnya kayak nggak ada itu, bahkan nggak tahu kalau itu termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Bapak berjalan. Itu mungkin ketika ngelihat kita setiap malam Sabtu ke sini, Syiar Islam malam Rabu. Mungkin ada orang yang dulunya belas sama sekali nggak kenal ngaji, karena seringnya ngelihat orang yang lalu lalang pada ngaji, akhirnya dia ikut ngaji. Lah, dia ikut ngajinya itu terinspirasi oleh kita. Lah, maka kita ini secara tidak langsung sudah amar ma'ruf. Atau mungkin ya, ada orang yang lagi main judi, main gaple. Di sini mah nggak ada Pak ya? Nggak ada. Kalau ludo ada kali ya?
Catur. Lah yang penting nggak judi kalau sudah hiburan. Iya. Lah kalau anak-anak ini apa mainnya apa? FF. Enggak. Ya asalnya sekedar buat hiburan ya monggo aja, asal jangan berlebihan. Misal di gangan ini ada orang yang hobi mainnya begitu, main judi. Lah kemudian kita lewat, ya kita lewat aja. Lah kemudian ada Pak Roman. Kemudian ngumpet ditutupin, begitu orang udah jauh baru berani lagi. Besok lagi lewat lagi dia berhenti. Oh, lama-lama orang itu lewat sini mulu. Udah. Secara tidak langsung kita sudah nahi mungkar. Secara tidak langsung. Makanya kadang orang-orang tokoh-tokoh kita itu kalau ia memegang satu jabatan, nahi mungkar lebih mudah daripada orang yang nggak punya jabatan. Kramat Tunggak ya. Dulu di demo konon katanya ya, saya kesini udah jadi Islamik masalahnya. Dulu konon katanya di demo berkali-kali, tapi nggak tutup. Tapi begitu Setiyoso naik jadi gubernur, Gus Dur jadi presiden, tinggal erek bongkar. Di Jawa Timur tempat yang paling besar apa namanya? Surabaya. Doli. Kok apal? Kok apal ya? Padahal orang sini kok ya. Orang Priuk kok ya tahu Surabaya loh ya. Oh yang orang Madura yang tiap lewat aja enggak tahu. Kata Tamrin orang sini tahu kok. Wah, kata Pak Tamrin salah jawab saya. Pak. Ya kan? Dulu Doli itu di demo berkali-kali Pak, yang dari FPI, yang dari NU, dari macam-macam demo, nggak berhasil. Tapi begitu saat itu wali kota yang perempuan siapa itu? Bu Risma ya. Risma jadi wali kota, tinggal erek SK turun bongkar. Kalau di kampung saya di Pati, ya ini mungkin saya yakin Pak Tamrin nggak tahu namanya. Di kampung saya di Pati, kalau pulang ke Madura pasti lewatin ya. Itu dulu ya ada tempat begitu namanya LI, Pak. Kalau di Amerika LE, kalau itu LI, Lorong Indah. Ada Pak Tamrin nggak hafal. Nggak tahu kalau itu Pak Tamrin, Pak. Namanya Lorong Indah. Dulu sering di demo sama santri-santri, Pak. Di asal habis di demo malah bangun sebelahnya. Malah dibangun. Iya malah tambah tanah sebelahnya dibeli. Alhamdulillah begitu ada bupati yang naik, yang wakilnya kebetulan santri, ya tinggal bikin SK, karek polisi Satpol PP turun bubar. Yo moga-moga ya. Harapan kita 2024 nanti yang terpilih itu orang-orang yang berjiwa seperti itu. Jiwa nahi mungkar. Karena kalau kita ini orang-orang nggak punya kuasa apa-apa untuk nahi mungkar, sekupnya hanya kecil, Pak. Tapi kalau orang yang punya kuasa, ya walaupun kemungkaran nggak bisa hilang total, nggak bisa. Islamik. Apa namanya dulu? Kramat Tunggak. Dibubarin. Tapi kan penghuninya, santri-santrinya malah nyebar kemana-mana. Konon katanya ada yang di Kali Baru ya. Ada yang di Cilincing tuh. Samping apa lagi loh ya. Pak Tamrin nggak tahu. Mau jawab nggak enak. Oh sering ngelewatin ya. Terus yang sebelah sono, yang kecamatan Sarang Bango. Apa itu? Apa yang dekat kuburan apa itu? Iya. Yang dekat kuburan Budi Dharma loh. Lah lewatin juga. Jangan lurahnya di situ ya. Untung aja kaji pulang kampung. Depo. Ya Allah, Rabbi walillahil hamd. Jadi secara tidak langsung kita ini sudah mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Cuman kadang kita nggak Ya harapan kita begitulah ya. Pokoknya
paling tidak sentra-sentra tempat seperti itu berkurang. Baik, setiap bab diawali ketika mengawali bab, Imam Nawawi dalam nulis kitab ini selalu sebelum mengetengahkan hadis-hadis selalu didahului dengan ayat-ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum, wal takun hendaknya jadilah, minkum sebagian dari kalian. Berarti tidak semuanya. Ayat ini min itu kalau dalam ilmu tata bahasa Arab namanya min lit tab'id. Min yang artinya sebagian, bukan min artinya dari, bukan. Wal takum minkum, hendaknya sebagian dari kalian. Nah, terjemahnya bukan min itu diartikan dari, bukan, tapi sebagian. Ummatun menjadi umat, yad'una yang mengajak, ilal khairi kepada kebaikan. Maka dipahami dari ayat ini, dakwah yang walaupun itu asalnya tugas kita semua, tapi wajibnya dihukumi wajib kifayah. Wajib kifayah itu, wajib kan dibagi dua, wajib atau fardu itu ada dua, ada wajib ain atau fardu ain, ada wajib atau fardu kifayah. Kalau wajib ain itu kewajiban yang perorangan, setiap kita wajib menjalaninya. Tapi kalau kifayah itu perorangan, kolektif. Seandainya dalam satu wilayah udah yang menjalani satu orang saja, maka yang lain udah gugur kewajiban. Contoh umum ya sholat jenazah atau ngurus jenazah. Mulai dari awal sampai akhir fardu kifayah. Maka seandainya ada satu orang saja yang mau ngurus, yang lain udah gugur. Seandainya di gangan ini ada orang yang hidupnya super ngeselin, tetangga depan belakang pokoknya dimusuhin semuanya. Sehingga begitu dia namanya disiarin di musola, innalillahi, orang-orang bukan innalillahi malah alhamdulillah. Akhirnya mati juga itu orang. Begitu dia mati karena hidupnya ngeselin, tetangga kanan kiri bodo amat, nggak ada yang mau mandiin, nggak ada yang mau ngapain, nyolatin. Mandi sendiri. Akhirnya kebetulan ada orang pindahan baru yang belum dimusuhin. belum tahu. Akhirnya dia tuh yang ngurus, dimandiin sendiri, dikapanin sendiri, disolatin sendiri, kalau perlu dibawa ke Budi Dharma, digotong sendiri, diboncengin motor, kalau perlu pakai Grab. Paket. Maka orang segangan sini, orang Cipucang 3 udah gugur kewajiban. Itu kalau kifayah. Loh, dan memang kasus seperti ini pernah terjadi loh, Pak. Di Kesemek pernah terjadi, Pak. Yo, kata orang yaitu hidupnya ngeselin, Pak. Kebetulan meninggalnya karena overdosis. Masih anak muda. Loh, biasanya, Pak, dulu imam rawatib di Masjid Baitul Taqwa di Jalan Kesemek itu Pak Ustadz Karim, itu beliau nggak pernah kemana-mana. Karena beliau udah pensiunan, tiap hari pokoknya kerjaannya ngimami 5 waktu. Kebetulan pas hari itu diajak anaknya jalan-jalan. Terus nyari Pak Ustadz Taufik, nggak ada juga. Nyari saya, apalagi saya orangnya kerjaannya ngaya apa aja. Akhirnya nyari orang yang biasa ngimamin sholat jenazah, nggak ada. Kebetulan yang dari Dewa Ruci, yang paketan mandiin, yang biasa ngimami sholat, ya nggak ada. Ini yang cerita tukang becak. Lah terus akhirnya gimana? Akhirnya Pak, yang nyolatin ya kita-kita yang nggak pernah sholat. Wes pokoknya kalau kelihatan sholat jenazah itu begini-begini, udah begini-begini aja. Kayak orang Batak nari. Sartor. Ini begini loh, tari apa itu?
Oh, tortor. Lah terus bacaannya ya nggak tahu. Ya akhirnya dibawa ke kuburan udah. Ya Allah. Jadi kalau Allah berkehendak, indilalah kalau orang Jawa bilang, indilalah. Orang yang biasa ngimamin jenazah di sekitaran situ, ya nggak ada semua. Ya untungnya masih ada tukang becak. Kalau nggak mah kena dosa semua. Masih ada yang ngurus. Walaupun entah gimana jadinya. Baik. Minkum, sebagian dari kalian, ummatun menjadi kelompok orang yad'auna ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, yaitu dengan cara mengajak kepada yang ma'ruf, kegiatan yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar, wa ulaika humul muflihun, dan mereka inilah orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia. Kemudian waqala ta'ala, kemudian firman Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum, jadilah kalian khaira ummah, sebaik-baiknya umat, ukhrijat, yang keluar atau yang muncul, linnasi, untuk manusia yang lain, ta'muruna bil ma'rufi, yang mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada keburukan. Nah, ayat ini yang dipakai oleh saudara-saudara kita yang mungkin pernah mampir di daerah sini, jamaah tabligh. Sering dengar ya, jamaah tabligh yang nginep di masjid kadang 3 hari, seminggu, bawa peralatan masak, pokoknya bawa peralatan masak, nyuci di situ, macam-macam di situ. Jamaah tabligh. Lah jamaah tabligh itu ketika, karena di musola saya sering izin, yes silahkan pakai, wong tujuannya baik. Ketika saya tanya, yang menjadi dasar dari kegiatan sampean itu apa? Dia bilang surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadilah kalian itu umat terbaik yang ukhrijat, keluar. Maka mereka pakai bahasa khuruj, keluar dari rumah, meninggalkan rumah. Memang jamaah tabligh ini banyak orang yang tidak paham, dalam tanda kutip ya suudon. Kok keluarganya ditinggal sih? Anak istrinya ditinggal, dia memilih tidur di masjid, tidur di musola, jauh dari keluarga. Awalnya saya juga berpikiran seperti itu, Pak. Cuman begitu kenal banyak mereka, saya tanya, Mas, sampean ini ninggalin keluarga, ada yang 7 hari, ada yang 40 hari. Lah, keluargamu bagaimana? Dia bilang begini jawabannya, Pak. Saya misalnya kalau sehari ngasih nafkah istri 10.000, kalau saya mau keluar 3 hari, ya kasih wajibnya 30.000, plus ada biaya tak terduga sekian persen dari itu. Oh ya kalau gitu secara zahir ya bagus. Dan memang Pak, banyak tokoh-tokoh dalam tanda kutip preman besar takluk di tangan mereka. Bahkan di Jepang kan ada apa namanya? Yakuza. Yakuza itu tunduknya ya sama jamaah tabligh. Terus saya pernah dengar yang di suku anak dalam di Jambi ya, yang tinggal di atas pohon itu. Mereka kenal Islam ya juga dari jamaah tabligh. Walaupun ya ada sebagian kita yang masih kurang mau nerima. Bahkan ya pernah ada yang datang ke rumah, ya datang ke satu masjid diusir. Ya padahal yo memang mereka ya kalau namanya orang nggak suka ya, biar ia berbuat baik juga tetap aja. Nah, ketika mereka ditanya, patokannya ayat ini, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadilah kalian itu umat yang baik, ukhrijat yang khuruj. Mereka memaknainya khuruj, keluar rumah. Linnas untuk orang lain. Mereka kan ya sebelum waktu sholat keliling dari rumah ke rumah. Dan kalau pengalaman di tempat saya Pak, karena di perumahan saya yang non muslim kan banyak. Ya saya bilang, Pak, nanti kalau sebelum waktu sholat Bapak keliling
dari rumah ke rumah ngajak orang jamaah, tolong yang non muslim dihindari supaya tidak terjadi salah paham. Kemudian saya ada anak-anak remaja begini, nih bapak-bapak ini tolong ditunjukin yang non muslim rumahnya yang mana. Kan kalian tahu kan si ini muslim, ini bukan ini. Tahu Pak? Ya udah jalan. Agar tidak terjadi salah paham. Takutnya begitu yang dimasuk udah didakwai, dibacain ayat, saya Katolik, lah kan repot. Lah iya kan? Lah mereka itu ya misi utamanya ya dakwah. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Mencegah dari kemungkaran dan mengajak kepada kebaikan. Kemudian ayat yang ketiga yang ditampilkan oleh Imam Nawawi dalam dalam bab ini adalah khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Khudzil afwa, jadilah orang yang pemaaf. Memaafkan itu termasuk perkara berat ya. Apalagi orang yang dulu pernah kurang ajarnya kebuangan lah sama kita. Kok tiba-tiba kita memaafkan, itu bukan perkara enteng. Maka termasuk orang yang muttaqin, yang biasa sering disampaikan kalau khutbah-khutbah Idul Fitri, wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Termasuk orang-orang yang sukses dalam ketakwaannya itu adalah wal kadhiminal ghaidh, orang yang bisa menahan amarah. Nahan amarah juga bukan perkara ringan Pak ya. Kita misalnya loh Pak, macet di perapatan, dorong dikit dari belakang, kita nengok kok yang dorong anak kecil. Lah kalau yang dorong badannya gede tinggi, kita mau marah kan takut. Begitu nengok, ya bocah, langsung maki-maki habis-habisan. Padahal kita pulang ngaji. Berat, menahan marah itu berat. Apalagi ini khudzil afwa, jadilah orang yang pemaaf. Wa'mur bil urfi, dan perintahkan kepada kebaikan. Wa'rid 'anil jahilin. Nah ini bimbingan ayat nih. Wa'rid 'anil jahilin, dan jangan begitu pedulikan jahil, omongannya orang-orang yang bodoh, orang-orang jahil. Kalau kita mau berbuat kok ngikuti omongannya orang yang nggak ngerti, nggak jadi berbuat Pak. Kan dulu pernah saya contohin Pak ya, ada bapak sama anak mau jual keledai. Pertama dari rumah itu keledai dituntun berdua. Begitu ketemu orang di jalan, diomongin, Pak, bapak ini orang goblok. Keledai bisa ditaikin, mosok dituntun berdua. Salah satu kan. Akhirnya setelah ditaikin berdua itu, keledai ditaikin bapak sama anak. Ketemu orang lagi diomongin, Pak, kasihan amat, keledai kecil ditaikin berdua. Akhirnya bapaknya turun, anaknya yang naik. Ketemu orang lagi diomongin lagi, itu anak kurang ajar. Anak naik, bapaknya nuntun. Akhirnya diganti, bapaknya yang naik, anaknya yang turun. Ketemu orang lagi diomongin lagi, itu bapak kok tega amat, anaknya suruh nuntun, dia enak-enakan naik keledai. Ya udah salah berapa 4 kali kan. Begitu udah deket ke pasar hewan, karena udah habis akalnya, akhirnya keledai dipikul berdua pakai bambu atau kayu. Begitu nyampe pasar melihat keledai dipikul, kirain orang yang dagang kan, wah keledai sakit. Akhirnya nggak laku dijual, gara-gara ngikuti omongan orang. Kita misalnya Pak yang kebetulan jadi pemimpin wilayah, entah jadi RT, entah jadi pengurus musola, pengurus masjid, kalau selalu dengerin omongan orang, kegiatan nggak bakalan jalan. Kalau kita yakini kegiatan itu baik, jalan. Karena sebaik-baik apapun yang kita jalani, pasti ada aja orang yang kritik. Mental penonton itu lebih banyak daripada mental pemain ya Pak. Orang suruh lari dari gawang ke gawang, itu aja ngap-ngapan. Lihat Ronaldo penalti nggak gol, bisa goblok-goblokin Ronaldo. Ronaldo goblok, tinggal penalti kok nggak gol.
Padahal dia sendiri suruh lari dari gawang ke gawang, megap-megap. Lah kan Suruh ganti. lah iya. Orang nyalain Ronaldo yang jadi pemain terbaik dunia disalahin. Dia suruh lari gak kuat. Itu di masyarakat mental begitu banyak, Pak. Ya ngimamin begitu. Giliran dia suruh ngimamin gemeter. Oh. Gemeter. Oh, bisa kencing-kencing gitu. Loh. Ada orang khotbah kok begitu. Kalau itu saya juga bisa. Disuruh megangin ini nih. Nah, ini loh benda ini cuman beginian doang nih. Kalau yang nggak biasa begini loh Pak nih. Assalamualaikum. Nah, mental kayak begitu itu di masyarakat banyak. Kalau bahasa saya itu mental pemain. Mental penonton, bukan mental pemain. Beraninya cuma nyorakin, giliran suruh maju, gak berani. Lah kita sebagai pemain, yo jangan terlalu dengerin. Ya kadang perlu usulan mereka ya perlu. Cuma kalau selalu dengerin, gak jalan. Misal nih, saya yakin dulu waktu mau ngerehab masjid Syiar Islam banyak yang gak setuju. Masjid masih bagus, ngapain direhab? Ntar giliran bagus jamaahnya gak ada. Lah kalau nurutin itu, ya masih bangunan yang dulu. Itu di mana aja, Pak? Bukan hanya di sini, hampir semua tempat kendala itu selalu ada. Maka Quran bilang wa'rid anil jahilin. Kalau kita yakin nih orang itu orang yang bukan berkompeten di bidang itu, cuekin. Tapi kalau memang dia berkompeten, ya kita dengerin, kita minta masukannya. Tapi kalau mental cuma mental penonton, ya udahlah buat pemandu sorak, buat ngerame-ngeramein aja udah. Kadang kalau mau rapat ngadain kegiatan malah nggak jadi kok. Rapat cuman Al-Fatihah. Usul lagi. Hari ini usul itu, besok usul lagi, nggak jadi. Maka Quran ini bilang wa'rid anil jahilin. Kalau itu orang jahil, jangan begitu dipeduliin. Kita akan selalu serba salah. Kita imamin cepet, jangan cepet-cepet. Kita imamin lama amat. Kan nyusahin kan ya. Iya. Ada azan suaranya pelan, itu azan apa bisik-bisik. Giliran ada kenceng, kayak enggak ada. Salah mulu. Pokoknya di mata para penonton akan ada selalu salah. Makanya yuk, kalau kita yakin itu benar, lanjut maju. Kadang pemimpin ini kadang memang perlu agak budek-budek dikit kadang. Tapi jangan budek beneran. Budek beneran ya bahaya juga. Ini Qur'annya wa'rid anil jahilin. Dan orang bodoh itu. Dalam syair Ta'limul Muta'alim itu ada bunyi begini. Fasadun kabirun alimun mutahattiku wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Fasadun kabirun, bahaya besar. Alimun mutahattiku, orang alim, orang ngerti, tapi ia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ilmunya. Bahaya. Tapi wa akbaru minhu, lebih bahaya daripada itu, jahilun, orang bodoh, mutanassiku, walaupun ia rajin ibadah. Orang bodoh walaupun ia rajin ibadah itu lebih berbahaya. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam satu makalahnya beliau bilang begini, Pak. Saya, kata Imam Syafi'i, siap berdebat dengan 1000 orang berilmu, tapi saya nggak berani berdebat dengan 1 orang bodoh. Karena orang bodoh biasanya kalau berdebat pokoknya, terus pokoknya dibilangin, dikasih tahu dalilnya nggak ngerti, dikasih tahu logikanya nggak paham, langsung alasannya pokoknya. Ini pernah kasus Pak 2021 kalau nggak salah. Ketika sholat Idul Fitri, imamnya yang rakaat kedua lupa baca takbir yang 5 kali. Itu kan sering terjadi ya. Nah, ya. Kalau rakaat pertama insya Allah ingat Pak, rakaat yang kedua itu sering. Nah, ini ada jamaah tetap masjid itu yang memang rajin orangnya, rajin. Lah karena imamnya lupa baca takbir yang 5 kali itu,
langsung baca Fatihah. Ini makmum yang rajin tapi ilmunya kurang. Semangatnya ibadah bagus tapi ilmunya nggak ada. Maksudnya dia ngingetin, subhanallah, subhanallah. Lah karena imam merasa ini bukan rukun, kalaupun ketinggal nggak mengapa, yo lanjut imamnya. Lanjut terus, pokoknya nggak takbir, langsung Fatihah selesaiin, baca surat langsung. Nah, begitu selesai, assalamualaikum, assalamualaikum. Ini imam mak jamaah yang ini langsung begini. Dasar imam goblok, padahal dia sendiri goblok. Diingetin berkali-kali kok tetap aja terus. Nah, kata imam, ini nggak ngaruh, batal nggak batal. Akhirnya dua-duanya sama-sama berdiri, hampir aja tonjok-tonjokan. Karena ini ketua masjidnya kebetulan teman akrab saya, Pak. Dia keluar khotib di tempat lain. Yang imam ini ya orang situ juga, kayak di sini kan, kayak kemarin kan saya hanya khutbah. Imamnya orang situ dan ngeyel juga orang situ. Akhirnya yang khotib karena orang luar, dia diem melongo aja ngelihat dia eyel-eyelan sebelum khutbah. Ini gara-gara apa? Ilmunya kurang. Semangat ibadahnya bagus tapi ilmunya kurang. Padahal takbir yang 7 dan 5 itu kan sunnah hayat. Dalam sholat itu kan sunnah bagi dua. Ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Kalau sunnah abad, kalau ketinggalan diganti dengan sujud sahwi. Tahiyat awal, kunut bagi yang biasakan kunut, kalau yang nggak biasa kunut wis rapopo. Kalau yang abad ketinggalan diganti dengan sujud sahwi. Kalau sujud sahwinya lupa? Lo kadang itu sujud sahwi lupa juga kok. Oh saya juga pernah kok ngimami asar rakaat ke-2 lupa nggak tahiyat awal langsung berdiri. Lah yang di belakang juga nggak ada yang ngingetin, subhanallah, ya udah lanjut aja. Saya ketinggalan lupa nih, tapi udah terlanjur berdiri, udah berdiri sempurna, maka nggak perlu untuk balik, udah terus aja. Nanti sebelum salam baru sujud. Begitu bacaan tahiyat selesai langsung assalamualaikum warahmatullahi. Pas astagfirullah baru dia ingat sujud sahwinya ketinggalan. Lah kalau kayak gitu gimana? Balik lagi. Kalau ada keterangan dalam kitab fikih boleh kita nyusul sujud sahwi setelah salam. Dengan catatan jarak antara salam dan ingatnya itu masih berdekatan. Lah kalau baru istighfar kan berarti masih berdekatan. Lah kalau udah balik ke kantor baru inget, ya wes gak usah. Apalagi yang sunnah hayat. Sunnah hayat itu kalaupun ketinggal, yus gak perlu diganti sujud sahwi dan tidak batal. Lah takbir yang 7 dan 5 itu termasuk bagian dari sunnah hayat. Kalaupun tidak kebaca atau mungkin sengaja, tapi kalau sengaja kayaknya juga enggak lah ya. Maka yus gak popo, gak perlu teriakan subhanallah, gak perlu. Yang diingetin subhanallah itu kalau berpotensi sholat itu batal. Ya tadi semangat ibadahnya bagus tapi pengetahuannya kurang, akhirnya otot-ototan. Ya, untung nggak sampai tinju di situ. Kalau sampai tinju di situ kan ada yang videoin kan keren ya. Habis sholat id sebelum khutbah tinju. Ya ini kita makanya dalam Quran dikatakan wa'aril anil jahilin. Bahkan ada keterangan dalam kitab Nasaihul Ibad. Kitab ini kan sangat populer, sering kita dengar ya. Semua orang itu aslinya baik, nggak ada orang jahat, nggak ada aslinya semuanya baik. Ini yang bilang sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau bilang begini, laula khamsa khisalin lasara nas kulluhum sholihin. Pada dasarnya semua orang itu soleh. Wong dalam keyakinan agama kita, setiap orang terlahir dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah.
Setiap orang terlahir dalam keadaan bersih. Kalaupun misalnya ada orang bilang anak haram, yang haram itu perbuatan bapak sama emaknya. Kalau bocah tetap dalam keadaan bersih. Lah, bersih fitrah salihnya orang itu, kata sahabat Ali, akan luntur. Yang pertama dipengaruhi oleh al-qanaatu bil jahli. Qanaah, pasrah, nerimo, jadi orang bodoh. Kalau bahasa anak sekarang katanya bodoh dipiara. Pasrah, dia udah biarinlah, bodoh biarinlah. Lah, itu yang kata sahabat Ali yang rusak kesolehan kita. Lah, kita setiap malam Sabtu ngaji, malam Selasa malam Rebo ngaji. Itu kan kita nggak mau jadi orang bodoh, itu kan nggak mau ya. Kita berusaha untuk menghilangkan sifat jahlun tadi itu. Kita berusaha. Itu sahabat Ali bilang, yaitu. Terus kemudian ada perkataan dalam kitab Tambihul Ghafilin. Beliau bilang, penulis kitab itu mengatakan begini. Amal kita itu akan sempurna apabila yang pertama didasari dengan ilmu. Al ilmu qabla badaihi, menguasai ilmu pengetahuannya dari setiap yang kita kerjakan. Kerjaan sama, Pak. Kalau yang ngerjain orang yang ada ilmunya, hasilnya berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Saya sering nyontohin begini, Pak. Sama-sama ngangkat batu. Itu kalau yang ngangkat batu pendidikannya nggak tinggi, itu mulai dari jam 8 sampai jam setengah 5, jam 5 sore, paling 200 sampai 250 ribu. Itu pun batunya gede-gede. Lah, kalau yang ngangkat batu itu orang yang pendidikannya tinggi, sekolahnya mahal, harus butuh kecerdasan. Batunya nggak perlu gede, batunya segini loh. Itu bisa 100 juta. Opo yuk? Yang pertama tadi tukang batu. Itu kan sekolahnya nggak perlu tinggi-tinggi. Yes, pokoknya asal ikut batu-batu kenek, lama-lama bisa. Dari jam 8 sampai jam 4 sore paling 250 ribu. Lah kalau dokter ngangkat batu ginjal segini dong, bisa 100 juta. Judulnya ya sama-sama ngangkat batu. Yang satu cuma 250 ribu, yang satu 100 juta. Yang bedain ilmunya. Lah sama mungkin ada orang sholat di subuh sama-sama 2 rakaat. Yang tahu ilmunya dan yang enggak tahu ilmunya ya mungkin beda. Maka kita usaha tadi ngaji muter dalam rangka untuk ngilangin sifat jahlun itu tadi. Wong sampai dalam ayat ini wa'arif anil jahilin. Jangan begitu ditanggepin omongannya orang-orang yang enggak paham. Lah sekarang banyak orang yang enggak paham tapi komen aja. Sekelas profesor, doktor, orang yang memang ahli di bidang itu dikomeni oleh kita yang belas nggak ngerti, ngomeninya goblok-goblokin lagi. Kadang saya kalau melihat video misalnya berbeda pendapat ya monggo silahkan, tetapi ya jangan langsung memfonis wah itu profesor goblok. Dia jadi profesor itu udah perjuangannya lama masih digoblokin. Kita tamat SMP jadi pontang-panting nggak karuan. Nah ini maksud dari wa'arid anil jahilin. Lah untuk membuka ilmu itu kan dengan membaca. Cuma dari survei lembaga pendidikan, kita umat Islam Indonesia ini menduduki peringkat paling bawah dalam hal membaca. Paling bawah loh Pak, membaca. Apalagi anak kuliah, anak sekolah sekarang. Kalau anak dulu disuruh bikin makalah, sibuk di perpustakaan, sekarang tinggal tawasul sama Syekh Google. Ila hadrati Syekh Google Al-Fatihah. Oh, mau materi apa juga nemu, dibaca enggak, asal judulnya cocok langsung di apa namanya? Copy. Nah, langsung di copy, cetak, setorin ke guru. Giliran suruh baca plongo. Ya Allah, dan itu real, Pak.
Nah, kalau kita yang udah sepuh mungkin terkendala Pak ya. Wong saya yang belum umur 50 aja udah pakai ini kok ya. Tapi yang muda-muda ini loh, jangan sampai kita malas untuk baca. Karena membaca itu perintah yang paling pertama kepada Rasulullah sebelum ada perintah sholat, zakat, puasa, haji belum. Yang perintah pertama adalah Iqra, baca. Itu perintah pertama loh. Kalau dibilang wajib, paling wajib sebelum ada sholat, zakat, puasa, haji dan lain-lain. Yang perintah pertama Iqra. Surah Al-Alaq 5 ayat mengulang 2 kali lafaz Iqra. Artinya membaca. Dan membaca itu merupakan pintu gerbang untuk masuk dalam ilmu pengetahuan. Wa qala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.